Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bepos Online. Kembali lagi di program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Pos. Seperti biasa di program Tribun Series Suara Rakyat kita akan bahas terkait tema politik dan kepemiluan. Nah, untuk episode Tribun Series kali ini kita akan mengangkat tema terkait kupas tuntas Pilkada Kota Banjarbaru. Nah, tentu untuk membahas tema kali ini saya tidak sendirian. Hari ini di studio sudah bergabung bersama saya, narasumber kita, seorang pengamat hukum, Bapak Dr. Iwayan Sukawirawan SHMH. Selamat sore, Pak Wayan. Sore. Baik, kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik. Kita tadi sudah jelaskan terkait temanya nih, Pak. Nah, kita ketahui puncak pelaksanaan Pilkada serentak itu sudah dilalui. Kita kemarin sama-sama menuju TPS di tanggal 27 November 2024 untuk memilih calon kepala daerah. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri kita melakukan pilkada untuk gubernur dan wali kota serta bupati di 13 kabupaten kota. Namun dalam rangkaian ini ada satu hal yang masih menjadi menyita perhatian sebagian masyarakat juga, karena ada dinamika terkait pilkada kota Banjarbaru. Nah, terkait ini kita akan menanyakan ke Pak Wayan nih, Pak. Pilkada kota Banjarbaru ini terjadi dinamika yang cukup menarik perhatian, Pak. Isunya terutama terkait mekanisme pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU setelah ada dilakukannya diskualifikasi terhadap salah satu pasangan calon. Kira-kira Pak Wayan melihatnya gimana terkait ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Memang persoalannya cukup menarik karena hal-hal yang terjadi itu sebenarnya adalah hal-hal yang tidak sepenuhnya general. Artinya ada sesuatu yang sifatnya spesifik, ya, yang berdasarkan hal-hal yang spesifik itu kemudian menimbulkan dinamika-dinamika, kompleksitas yang tentu saja kadang-kadang ya sekilas setidaknya itu terlihat tidak lazim. Nah, apa yang saya maksud di sini, ya katakanlah sekarang kalau kita berbicara tentang diskualifikasi, ya, pengaturan diskualifikasi dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan atau statutory law-nya seperti apa, lalu kemudian hal-hal yang diatur di dalamnya, baik secara umum maupun spesifik, dihubungkan dengan fakta yang terjadi, terutama yang mengikuti diskualifikasi itu, seperti apa diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini terlihat memang ada sedikit miss, ya, walaupun secara hukum sebenarnya nanti akan saya jelaskan itu tidak ada persoalan yang signifikan. Semuanya hemat saya itu bersifat gradual. Karena itu apapun dinamikanya, kompleksitasnya, pertama-tama kita sepakati dulu, kita ingat dulu bersama bahwa persoalan tersebut, mengingat itu adalah persoalan hukum, maka sikap kita, mindset kita, cara berpikir kita. Begitu juga ketika kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya tentu kita harus berangkat dari prinsip-prinsip negara hukum. Jadi kita kembalikan ke sana dulu. Artinya proses pemilu pun ini juga ada dasar aturannya juga terkait aturan hukum juga, Pak, ya? Tentu saja ada aturan hukum yang mengatur. Kalau kita berbicara masalah dinamika di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ya, terutama yang berhubungan dengan adanya diskualifikasi salah satu pasangan calon, yang kemudian diikuti dengan dinyatakannya, ya, pasangan calon tersebut sebagai tidak sah karena, ya, walaupun ada suara-suara di situ, masih ada gambar beliau, ya, masih dua calon, ya, kemudian juga sudah dicoblos, ya, dalam kerangka teknis, ya, katakanlah pencoblosan itu juga sah, kemudian dihitung, tapi kemudian oleh penyelenggara pemilu, dalam ini KPU setempat itu dipandang atau dinyatakan sebagai tidak sah. Nah, tentu itu saya pun pasti menimbulkan pertanyaan, ya. Cuman cara jawabnya semua pihak termasuk juga masyarakat, ya, supaya mengetahui persis bagaimana sebenarnya persoalan hukumnya, ya kita sekali lagi saya katakan ya harus kembalikan dulu pada prinsip-prinsip negara hukum, atau hal-hal yang kira-kira jauh dari apa yang sering disebut dalam hukum itu seperti eigenrechtting. Ya. Bertindak atau main hakim sendiri, tentu saja itu musuh kita bersama, tindakan-tindakan seperti itu. Kita mengecam semua itu dan tidak boleh seperti itu. Baik, Pak Wayan, jika kita menyinggung terkait salah satu dasar juga keputusan KPU nomor 1774 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan termasuk pilkada. Nah, ini
gimana Pak kalau kira-kira kalau dibandingkan dengan pasal 54 sendiri di Undang-Undang Pilkada, Pak? Ya, persoalannya justru berangkat dari pasal 54C nih, kalau nggak salah, ayat 1 itu, ya. Nanti bisa dicek kembali, yang mengatakan pada intinya, jadi dimungkinkan, ya, ada diskualifikasi, tetapi dalam pasal itu dikatakan bahwa tindak lanjut daripada diskualifikasi itu adalah mekanisme pemilihan dengan calon tunggal. Artinya di situ ketika secara lebih teknis kita bicarakan kembali, di sana bisa dibilang satu pasangan melawan kota kosong. Itu persoalannya. Nah, cuman ini yang sudah beberapa kali saya sampaikan, ketentuan ini adalah ketentuan yang masih bersifat sangat umum. Coba kita periksa pasal itu, ketentuan itu. Dimungkinkan diskualifikasi, tapi tindak lanjut diskualifikasi itu adalah suatu tindak lanjut yang sifatnya, ya, apakah imperatif atau tidak, yang berhubungan dengan penentuan, ya, mekanisme pemilihannya. Apakah mekanisme pemilihannya ini harus dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh KPU setempat sekarang? Begitu juga, apakah dilakukan berdasarkan mekanisme pemilihan calon tunggal yang pada akhirnya secara konkret nanti sering disebut sebagai satu pasangan melawan kotak kosong. Ini masih sangat general. Ya, ada suatu pernyataan menarik, ya, dalam hukum itu ketika kita berbicara tentang aturan yang masih general. Aturan ini kan suatu dalam kerangka konseptual, dia itu adalah gagasan. Agar gagasan itu bisa disampaikan, maka harus dinyatakan melalui simbol-simbol arbiter yang bernama bahasa. Nah, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan aturan-aturan hukum, termasuk melalui legislasi dalam bahasa peraturan perundang-undang, itu kan harus clear, harus jelas, ya kan? Nah, sekarang mari kita lihat, baik makna leksikal, makna semantik, ya, makna sintaktik, apalagi makna pragmatik pasal ini masih bersifat umum. Di mana keumumannya? Coba kita cek. Dia tidak mengakomodir semua kemungkinan yang dapat terjadi, yang bisa menjadi pedoman bagi KPU terutama untuk menentukan keputusan mekanisme apa yang seharusnya digunakan ketika misalnya ada opsi, oh ini calon tunggal, atau seperti yang dilakukan sekarang, ya. Jadi dimungkinkan menyatakan surat suara tersebut, ya, yang sudah dipilih, sudah dicoblos sebagai tidak sah. Kan seperti itu pada intinya yang dilakukan oleh KPU sekarang, pada kenyataannya KPU Banjarbaru, ya, seperti itu. Nah, masih sangat umum sekali, itu stressing saya. Baik, kalau Pak Wayan sendiri kira-kira gimana memandang dengan keputusan yang diambil atau jalur yang diambil oleh KPU Banjarbaru untuk menangani atau menangani dinamika ini, Pak? Ya. Yang telah dilakukan oleh KPU itu, menurut hemat saya, kita tidak bisa tidak berangkat dari dinamika kepemiluan itu tadi. Dinamika kepemiluan, ya, dalam kerangka diskualifikasi dihadapkan juga dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini legislasi yang bersifat sangat umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu. Keumuman ini yang menyebabkan, ya, KPU, ya, ketika dia dihadapkan pada situasi, ya, yang tidak memang memungkinkan untuk dilakukan katakan misalnya sekarang pemilihan dengan mekanisme calon tunggal. Tapi ketika itu tidak dimungkinkan berdasarkan suatu situasi nyata dan konkret yang dihadapi oleh KPU di lapangan, mereka tidak punya opsi lain. Oleh karena itu, yang jawabannya adalah mau nggak mau kita harus, ya, memberikan stressing kepada apa yang disebut sebagai kewenangan, yaitu kewenangan KPU. Apa diantaranya kewenangan KPU? Ya, ketika kita berbicara ketika KPU misalnya dihadapkan dalam situasi yang demikian, termasuk kewenangan untuk menafsirkan legislasi atau regulasi agar bersesuai dengan fakta-fakta yang dihadapi untuk menjamin terselenggaranya pemilu berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam legislasi. Artinya menjamin penyelenggaraan pemilu, ya, itu merupakan tugas KPU juga, ya kan? Nah, untuk menjamin pelaksanaan pemilu itu kan ternyata ada hambatan kemarin itu. Menurut informasi yang masuk ke saya, itu katanya surat suaranya itu dikaitkan dengan waktu dilakukannya diskualifikasi oleh KPU, itu surat suaranya itu sudah tercetak baru kemudian dilakukan diskualifikasi. Lalu kemudian setelah itu masa atau periode waktu dari diskualifikasi dengan hari H pencoblosan itu sangat dekat sekali, sehingga kemudian di media juga saya baca, ya, hal itu diklaim oleh KPU sebagai sesuatu situasi yang tidak mungkin, ya,
mencetak suara ulang untuk melakukan pemilihan ya atau pemungutan suara yang sifat dan hakikatnya itu tidak melakukan sesuatu yang seperti apa yang dilakukan oleh KPU sekarang. Jadi dibiarkan itu surat suara masih dalam dua gambar, kemudian disampaikan kepada masyarakat di tempat pemungutan suara. Itu yang dilakukan oleh KPU. Nah, situasi-situasi seperti itu yang menyebabkan kenapa kok fenomena ini adalah fenomena yang diawali dengan suatu peristiwa yang sangat khusus. Jadi bisa dikatakan fakta hukum yang mendasari KPU untuk mengambil suatu keputusan yang demikian untuk menindaklanjuti diskualifikasi itu sangat khusus sekali. Karena dia bersifat sangat khusus, maka dalam hukum ada ketentuan, ya, doktrin ya. Dan doktrin ini adalah doktrin yang sangat esensial, namanya equity. Kalau kita pakai bahasa Inggris itu equitability. Doktrin equity ini itu adalah ya suatu interpretasi yang sifatnya itu tidak menerapkan aturan hukum secara general. Jadi aturan hukum yang general ini itu tidak bisa semata-mata diterapkan secara membabi buta, secara umum. Ya. Misalnya harus ada pengecualian-pengecualian, ya kan? Nah, ini yang disebut sebagai equity. Kenapa demikian? Karena supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai lex dura, setamen scripta. Hukum itu keras, begitulah adanya. Bayangkan aja Mas Dodi, kalau kita berbicara tentang penegakan hukum, aturan hukumnya itu sendiri sangat umum, situasi-situasi yang di lapangan, ya, yang dihadapi oleh KPU itu begitu kompleks, ya kan, dinamis, ya. Waktu antara diskualifikasi dengan pencetakan surat-surat tadi, ketika itu terjadi, otomatis KPU kan harus memberikan penafsiran berdasarkan kewenangannya, termasuk untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan itu. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mekanisme penafsirannya dihubungkan dengan situasi seperti itu. Nah, otomatis harus ada pengecualian-pengecualian tertentu yang memungkinkan KPU ya melakukan suatu tindakan yang bisa disebut dalam tanda kutip tidak secara eksplisit disebut dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau ditanyakan kepada saya apakah tepat atau tidak, dasarnya jelas, situasinya jelas, ketentuan yang bersifat umum itu jelas, ya kan? Jadi mau nggak mau ya terima nggak terima sudah sangat tepat. Baik, cukup panjang penjelasan dari Pak Wayan terkait tema kita hari ini, pemirsa. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita harus jeda sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini.